Oke, teman-teman semua, selamat datang di channel saya, Ruki Rahmat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera dan merdeka. Oke, teman-teman semua, saat ini kita sebentar lagi ya akan melaksanakan perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ya, yang ke-79. Di sini tentunya kita ada sejarah yang sangat penting ya bagi bangsa Indonesia, yaitu pembacaan teks proklamasi yang pada saat itu dibacakan oleh Presiden RI pertama ya, yaitu Pak Soekarno, dan wakilnya Pak Hatta ya, Muhammad Hatta. Rekan-rekan semua, ada peristiwa penting atau sejarah penting ya bangsa Indonesia yang tidak pernah kita lupakan ya, atau masyarakat Indonesia tidak pernah bisa melupakan, atau mungkin bahkan ada yang belum tahu sejarahnya bagaimana. Nah, ini mungkin kita sama-sama mengingat kembali ya sejarah terjadinya peristiwa Rengas Dengklok ya, sampai terjadinya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tentunya enggak begitu saja langsung diproklamasikan, namun ada proses ya, ada proses yang mungkin yang perlu kita ingat kembali. Oke, kita langsung saja ya bahas masalah tersebut. Teman-teman semua, sejarah terjadinya proklamasi itu ada rentetan dengan sejarah Rengas Dengklok ya. Berawal dari kekalahan Jepang dari Sekutu ya. Ya, Sekutu itu apa sih? Itu persatuan ya. Maksud itu kalau sekutu, persekutuan itu persatuan ya. Kelompok ya. Jadi ada Amerika, ada Inggris, Prancis ya, dan lain-lain. Ini negara-negara sekutu yang masuk dalam negara-negara sekutu ya. Pada saat itu tanggal 14 Agustus 1945 ini Jepang takluk ya, atau menyerah dari sekutu. Dan menyerahnya Jepang dari sekutu ini terdengar oleh waktu itu Sultan Syahrir ya, sebagai kelompok pemuda bawah tanah ya. Nah, lalu Sultan Syahrir ini menyampaikan ke Pak Hatta bahwasanya Jepang menyerah dari sekutu, dan akhirnya kabar tersebut terdengar oleh masyarakat Indonesia, khususnya pada situ pemuda ya, tergabung dari dalam PETA ya. PETA itu pembela tanah air. Ini para pemuda yang tergabung dalam PETA ini ada para Khairul Saleh ya, terus Wikana, terus Soekarni, dan lain-lain. Ini langsung membicarakan atau membahas ya di waktu itu di Cikini ya, sejarahnya di Cikini nomor 71 Jakarta. Pembahasannya pertemuan ini membahas masalah ingin segera dilaksanakan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 16 Agustus 1945 ya. Jadi para pemuda ini menginginkan segera diproklamasikan pada tanggal 16 Agustus. Jadi karena takluknya Jepang dari sekutu ini membuat kekuasaan di Indonesia kosong, karena pada saat dijajah oleh Jepang ini Indonesia dalam kekuasaan Jepang. Nah, setelah menyerahnya Jepang dari sekutu ini otomatis
kekuasaan Indonesia ini kosong ya. Akhirnya para pemuda ini berinisiatif atau punya pemikiran bahwa ingin segera diproklamasikan supaya Indonesia berkuasa atau merdeka. Akhirnya setelah pertemuan tersebut pada jam 24 malam ya, ini tanggal 15 jam 24 malam, perwakilan dari para pemuda ini atau golongan muda, ada Saleh, Fikana, Soekarno ya, ini menghadap ke Presiden Soekarno untuk menyampaikan keinginan mereka untuk segera diproklamasikan ya pada tanggal 16 Agustus. Namun keinginan golongan muda ini tidak disetujui oleh Pak Soekarno ya. Karena apa? Karena alasan Pak Soekarno akan dibicarakan dulu dalam rapat PPKI ya. PPKI itu panitia persiapan kemerdekaan Indonesia ya. Pada saat itu Pak Karno sebagai ketuanya, dan dalam PPKI tersebut ya ada orang-orang Jepang juga. Jadi makanya para pemuda itu tidak mau kalau Pak Karno harus merapatkan dulu ke PPKI. Karena apa? Karena di situ ada orang Jepang ya. Dengan penolakan Pak Soekarno terhadap keinginan para pemuda ini, golongan muda, akhirnya membuat Khairul Saleh, Fikana dan kawan-kawan ini emosi marah dan mengancam bahwasanya apabila tidak dikabulkan keinginannya akan terjadi pertumpahan darah. Namun demikian, ancaman tersebut tidaklah membuat Pak Soekarno bergeming atau berubah pikiran. Akhirnya pada jam 24 malam ya, mereka kembali ke Cikini ya, untuk dilakukan pertemuan kembali. Salam. Oke teman-teman, saya lanjutkan ya. Tadi ada gangguan sebentar. Lalu di Cikini tersebut para pemuda membicarakan kembali ya ketidakpuasan pada saat menghadap Presiden Soekarno. Akhirnya mereka dengan pertemuan kembali tersebut menyepakati untuk membawa atau mengasingkan Pak Soekarno dari Jakarta dan akan dibawa ke Rekas Dengklok. Ya, Rekas Dengklok mana itu ya? Kalian tahu? Rekas Dengklok itu perkampungan terpencil di daerah Karawang. Kenapa dibawa ke sana? Karena Rekas Dengklok dipilih untuk mengasingkan Pak Soekarno dan Pak Hatta karena jauh dari Jakarta ya. Lalu tanggal 15 ya, tanggal 16 Pak Soekarno dibawa ke tanggal 16 malam ya, Pak Soekarno dibawa ke Rekas Dengklok. Sampai di sana jam 4 pagi ya, lalu Pak Karno dan Pak Hatta ditempatkan di rumah orang Tionghoa, seorang petani ya. Namanya Jiao Kie Xiong ya. Dia seorang petani ya. Lalu di rumah tersebutlah Pak Soekarno kembali diminta oleh para pemuda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Lalu dari golongan tua ya dan golongan muda pada saat itu
perwakilan ya, Subarjo dan Wikana waktu itu. Ya, antara Subarjo dan Wikana dari perwakilan golongan muda dan golongan tua menyepakati untuk membawa kembali Pak Soekarno dan Pak Hatta ke Jakarta dengan jaminan ya, ini Subarjo dari golongan tua menjamin akan dilaksanakan proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Lalu antara perwakilan golongan tua dan golongan mudi ada kesepakatan, ya, akhirnya Ahmad Subarjo kemudian menjemput kembali Pak Soekarno dan Pak Hatta ke Jakarta ya. Dan di Jakarta Pak Soekarno dan Pak Hatta ini ditempatkan di rumah kediaman Laksamana Maida di Jalan Imam Bonjol ya. Kemudian disitulah Pak Karno, Subarjo dan Pak Hatta merumuskan teks proklamasi ya, lalu ditulislah oleh Pak Soekarno teks proklamasi tersebut dan kemudian diketik oleh Sayuti Melik ya. Waktu belum ada komputer ya, komputer zaman sekarang, zaman dulu mesin ketik ya, lalu diketik oleh Sayuti Melik ya, lantas ditandatangani oleh Pak Soekarno dan Pak Hatta dan atas nama bangsa Indonesia. Nah, oke, kita lanjutkan. Lantas para pemuda ini ternyata sudah menyiapkan 2 tempat ya, ada 2 tempat yang menjadi pilihan untuk dilaksanakan pembacaan teks proklamasi ya. Satu di Ikada, lapangan Ikada ya, yang sekarang itu Monas ya. Dan yang kedua di rumah Bapak Presiden Soekarno. Namun demikian para pemuda menyepakati untuk dilaksanakan pembacaan teks proklamasi itu di rumah Bapak Soekarno. Karena apa? Karena di lapangan Ikada itu pasukan Jepang udah berjaga-jaga. Akhirnya untuk menghindari hal-hal yang diinginkan atau gagalnya pembacaan proklamasi, akhirnya Pak Soekarno atau pembacaan teks proklamasi diadakan di rumah Pak Soekarno ya. Tepatnya pada jam 10 tanggal 17 Agustus 1945 ya, di rumah Bapak Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 65 ya, Jakarta. Akhirnya dikumandangkan pembacaan teks proklamasi ya, dan disaksikan oleh ribuan masyarakat tentunya ya, yang pada saat itu memang sudah menunggu-nunggu ya. Dan akhirnya alhamdulillah pembacaan teks proklamasi tersebut bisa berjalan lancar dan mulai saat itu Indonesia dinyatakan merdeka ya. Oke teman-teman, itu tadi sekilas ya cerita sejarah bangsa kita ya pada saat Indonesia mendapat kemerdekaan ya, dari proses yang memang demikian ya prosesnya, karena membutuhkan membutuhkan pemikiran dari orang terdahulu yang begitu panjang ya, akhirnya bisa dilaksanakan pembahasan teks proklamasi. Oke, tentunya dengan adanya pembacaan proklamasi tersebut, masyarakat Indonesia pada saat itu menginginkan Indonesia sudah merdeka ya. Namun demikian ternyata belum sepenuhnya merdeka ya, karena
bangsa kita memang masih diincar oleh bangsa-bangsa lain ya, setelah kekalahan Jepang ya dari sekutu, dan dari sekutu Jepang menyerah ya, lalu terjadi peristiwa Lekas Dengklok, dan akhirnya terjadi peristiwa pembahasan teks proklamasi ya. Namun Indonesia belum sepenuhnya merdeka, karena apa? Masih ada pertempuran lain setelah itu ya, jadi belum merdeka. Cuman memang secara secara hukum ya memang Indonesia sudah merdeka karena sudah diproklamasikan. Namun demikian, dari pihak bangsa asing yang menginginkan ya kekayaan alam di Indonesia berlimpah ruah ya, dan ingin menguasai bangsa Indonesia, ini tentunya masih panjang prosesnya ya untuk menuju sampai saat ini ya benar-benar merdeka ya. Walaupun saat ini pun Indonesia walaupun dengan kaya alam yang melimpah ya, belum bisa menjadi negara maju. Jadi intinya masih menjadi negara berkembang. Oke teman-teman, tentunya untuk generasi muda ya, ini harus bisa menghormati para pahlawan ya, dan bisa tahu sejarah bangsa Indonesia ya. Jadi kenapa harus tahu sejarah bangsa Indonesia? Supaya kita punya rasa patriotisme, punya rasa nasionalisme ya, bagaimana perjuangan para pahlawan ya untuk mempertahankan sejengkal tanah ya bangsa ini ya, tidak boleh direbut oleh bangsa lain. Ini membutuhkan perjuangan yang panjang terus pertaruhan nyawa ya, dan mungkin para pemuda generasi sekarang juga harus mengetahui itu untuk sejarah perjuangan bangsa Indonesia, supaya kalian bisa tahu sejarahnya bagaimana, tidak ujuk-ujuk merdeka atau tidak seketika kita hidup merdeka seperti ini. Itu tidak, itu butuh waktu yang panjang untuk akhirnya Indonesia bisa memproklamasikan dan sampai saat ini bisa merdeka dan tanpa kekuasaan bangsa lain, tanpa campur tangan dari bangsa lain ya. Oke, mungkin itu yang bisa kita bahas pada saat ini dalam channel saya ya, Firahmat. Mungkin di lain waktu kita akan bahas lagi, karena setelah merdekanya bangsa ini masih ada pertempuran ya. Pertempuran yang pertama setelah kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 itu adalah pertempuran yang maha dahsyat di Surabaya pada tanggal 10 November tahun 1945 ya. Itu pertempuran pertama ya. Namun itu akan kita bahas nanti ya. Saat ini kita cukupkan dulu pembahasan masalah sejarah perjuangan terjadinya peristiwa Lekas Dengklok dan pembahasan proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Oke rekan-rekan, kita sekian dulu ya, kita tutup dulu. Mungkin lain waktu kita akan sambung lagi di channel saya, Firahmat. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.